Forum Temu Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak semua. KPP Pratama Salatiga kembali menyapa melalui live Instagram kami di acara Fortesa, Forum Temu Salatiga. Siang hari ini kita akan membahas tentang aktivasi akun dan kode otorisasi Kortex. Tentunya saya tidak sendiri ya, saya ditemani oleh Kak Adi. Kita sapa dulu Kak Adi. Halo Kak Adi, apa kabar? Halo Mbak Yunda, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga ya, di tengah cuaca Salatiga yang dingin ya. Hujan terus. Hujan terus. Semoga tetap sehat, tetap beraktivitas seperti biasa dengan semangat. Oke? Baik. Kak Adi, hari ini kita akan membahas tentang aktivasi akun dan kode otorisasi Kortex. Sebenarnya kita sudah membahas ini di beberapa episode ya. Tapi untuk mengingatkan kembali kawan pajak terkait dengan aktivasi dan Kortex, karena akhir-akhir ini mungkin kawan pajak sering mendapatkan informasi melalui Instagram, WhatsApp, ataupun melalui media-media lain untuk segera aktivasi akun Kortex dan kode otorisasi. Sebenarnya apa sih urgensinya kita harus segera nih untuk aktivasi akun Kortex, Kak Adi? Oke, ini kayaknya mungkin kalau yang udah sering dengar materinya kayak, ayah Kortex lagi gitu ya. Saya paparkan datanya sebenarnya. Ini kenapa kok kita bahasnya terus? Karena memang banyak yang belum. Karena banyak yang belum ya. Iya, tadi ya kalau di Salatiga alhamdulillah sudah lumayan. Cuma memang yang kita harapkan bagi seluruh wajib pajak ini memang untuk aktivasi Kortex ini. Nah, pertanyaannya nyambung pertanyaan tadi, apa sih pentingnya? Ya, Kenapa betul. harus aktivasi Kortex gitu? Jadi ini ada sangkut pautnya dengan kewajiban kita selaku wajib pajak, terutama yang sudah memiliki NPWP. Baik. Jadi untuk tahun depan ini kan kita harus melaporkan SPT tahunan. Nah, tahun depan untuk SPT tahunannya kita melapornya sudah tidak menggunakan DJP online, tapi sudah menggunakan aplikasi yang baru, website yang baru, yang di kortexdjp.pajak.go.id. Begitu sih Mbak. Oke, berarti urgensinya kenapa why gitu kan, pasti bertanya-tanya ya kawan pajak, kenapa sih harus, karena kita nanti di tahun 2026 sudah beralih ya, kita pindahan nih, rumahnya dulu itu DJP online ya Kak Adi, terus nanti tahun depan kita akan menggunakan Kortex DJP. Lalu Kak Adi, untuk DJP online ini apa sudah nggak bisa digunakan untuk pelaporan SPT tahun depan? Untuk DJP online sebenarnya masih bisa dipakai, masih bisa dibuka, asal masih ingat passwordnya ya. Karena setahun sekali ya. Setahun sekali. Sering banget yang datang ke sini itu, aduh Pak lupa passwordnya, nggak bisa buka DJP online gitu. Nah, sebenarnya DJP online masih bisa dibuka, masih bisa diakses, akan tetapi memang fungsinya sudah berbeda. Jadi sudah tidak lagi untuk lapor SPT tahunan yang 2025 ini, tapi mungkin digunakan untuk membetulkan atau melaporkan SPT pembetulan tahun-tahun yang sebelumnya. Oke. Paling seperti itu sih. Kalau tahun depan, pure kita sudah beralih ya ke Kortex itu. Nah, untuk siapa saja sih yang harus melakukan aktivasi Kortex? Apakah hanya wajib pajak yang usahawan saja begitu Kak Adi? Enggak juga sih. Sebenarnya untuk aktivasi Kortex ini semuanya. Jadi semuanya wajib pajak yang sudah memiliki NPWP. Nah, ini memang yang menjadi agak memperluas jangkauan Kortex karena fungsi dari Kortex ini. Misalnya tadi kan urgensi Kortex untuk lapor ke tahunan. SPT tahunan itu kewajiban bagi wajib pajak yang memiliki NPWP. Jelas itu. Jadi yang harus aktivasi Kortex adalah yang sudah memiliki NPWP, terutama orang pribadi.
Nah, yang kedua ini adalah bagi orang-orang selain yang sudah memiliki NPWP sendiri, tapi memiliki penghasilan. Oke. Nah, misalnya yang paling sering ya istri yang memiliki penghasilan sendiri. Jadi biasanya kalau istri itu kan NPWP-nya gabung dengan suami. Betul. Nah, dia sebenarnya ya dulu itu disebutnya ya tidak memiliki NPWP sendiri. Tapi kalau di Cortex, karena sekarang kodenya itu menggunakan NIK masing-masing, jadi harus aktif juga akun Cortex-nya. Yang istri ya? Yang istri. Jadi supaya apa? Supaya nanti pemberi kerjanya, mungkin perusahaannya atau kantornya itu ketika membuat bukti potong pajak, nginput NIK-nya nanti muncul namanya. Nah, kalau enggak ada kan kasihan nanti bagian keuangannya atau bagian kantornya ketika mau membuat bukti potong nggak keluar pajaknya, ngerepotin itu. Sama satu lagi mungkin jadinya nanti dimarahin HRD atau dimarahin bagian keuangannya kan, wah ini kamu NIK-nya nggak bisa diinput gitu misalnya. Jadi yang kedua yang harus aktivasi akun Cortex adalah orang-orang yang memiliki penghasilan yang sebenarnya awalnya tidak memiliki NPWP. Terutama mungkin juga ini teman-teman yang mungkin yang masih muda tapi sudah jadi affiliate. Nah, itu lagi ramai kan. Sudah jadi affiliate, sudah jadi mungkin apa ya? Apa namanya? Konten kreator lah, konten kreator. Jadi sudah nanti biasanya itu memang dimintai NIK atau NPWP, itu NPWP-nya atau NIK-nya juga harus sudah aktif Cortex-nya. Sudah aktif ya. Iya. Untuk para pekerja juga harus aktif karena di sisi lain ikut membantu bagian keuangannya untuk membuat bukti potong. Apalagi ini udah bulan Desember ya Kak Adi. Ini itu. Bagian keuangan lagi riweh-riwehnya nanti mempersiapkan bukti potong tahunan seperti itu. Ada satu lagi sih sebenarnya. Jadi di luar orang-orang yang itu, tadi kan yang pertama yang punya NPWP, yang kedua yang belum tentu punya NPWP tapi punya penghasilan atau bekerja di perusahaan atau di kantor seperti itu, seperti istri atau anak tadi kalau jadi konten kreator dan lain-lain. Nah, satu lagi adalah bagi orang-orang yang memiliki kebutuhan tertentu untuk Cortex. Nah, contohnya? Cortex ini kan fungsinya macam-macam. Selain untuk SPT tahunan juga ada berbagai macam layanan dan permohonan online. Nah, jadi bagi teman-teman atau mungkin bapak ibu ya yang jual tanah, nah ini kadang-kadang jual tanah kan itu ada pajaknya. Mungkin kalau urusan sama teman-teman notaris nanti juga, oh Pak ini nanti bapaknya harus diaktifkan dulu Cortex-nya karena supaya bisa proses validasi PPh final jual tanah itu misalnya. Atau yang kedua yang lain itu adalah bagi teman-teman yang mendapat warisan atau mendapat hibah. Mungkin oh kan saya ibu-ibu tapi tidak bekerja di rumah saja. Tapi kalau dapat warisan atau dapat hibah itu misalnya, itu Cortex-nya juga harus aktif. Untuk apa? Untuk permohonan tadi. Jadi ada namanya permohonan SKB hibah asal waris seperti itu. Jadi semakin meluas ya, aktivasi Cortex-nya. Dari aktivasi Cortex kita bisa merambah ke provinsi yang lain ya, seperti permohonan SKB, waris juga ya tadi ya. Oke, Kak Adi, kalau yang tadi tentang waris nih, boleh ya nyerempet sedikit ya kawan pajak semua. Selain kepentingannya untuk validasi ataupun permohonan SKB tadi nggih, kalau misalnya wajib pajak ini yang dulunya tidak memiliki NPWP atau belum terregistrasi pun apabila belum aktif pun nggak bisa buat kode billing, betul nggak sih Kak Adi? Nggak bisa kalau akun Cortex-nya memang belum aktif ya. Iya, belum bisa. Itu bisa. Jadi kendala ya nantinya. Iya, sering banget jadi kendala. Jadi NIK-nya sudah diinput, cuma kalau memang belum aktif Cortex-nya ya sama petugas pun nggak bisa dimunculkan itu kode billingnya. Mau nggak mau ya harus diaktifasi. Aktivasi Cortex. Baik. Kalau untuk aktivasi sendiri,
Kak Adi, apakah harus datang nih untuk bolo-boloku semua nih yang ada di area Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, harus datang langsung ke KPP atau ke KP2KP, atau bisa dari rumah sebenarnya untuk registrasi akun Cortex ini, Kak Adi? Bisa dari rumah sebenarnya dengan catatan. Ada catatannya ini, perhatikan ya teman-teman. Biasanya yang bisa aktivasi langsung dari rumah itu adalah bagi teman-teman wajib pajak yang sudah memiliki NPWP sebelumnya dan sudah pernah mengakses DJP online seperti itu. Jadi biasanya seperti itu. Nah, bagi yang belum pernah mengakses DJP online atau belum memiliki NPWP sebelumnya, misalnya istri tadi ya, istri yang gabung dengan suami atau yang anak atau yang lain, tadi itu tetap harus ke KPP karena ada beberapa data yang harus diupdate seperti itu. Updating data ya. Kalau misalnya kawan pajak ternyata datanya tidak update atau ada kendala, boleh saja datang ke KPP kan? Iya, boleh datang ke sini. Yang perlu disiapkan apa, Kak Adi? Kalau untuk melakukan perubahan data ataupun aktivasi Cortex, data-data apa saja sih yang perlu kita siapkan seperti itu? Oke, jadi nanti tadi yang bisa untuk aktivasi sendiri, tadi kan yang sudah memiliki NPWP. Cuma memang kadang-kadang ada teman-teman yang sudah memiliki NPWP dan sudah punya DJP online pun tetap harus ke KPP karena mungkin nomor HP-nya ganti atau emailnya ganti dan lain-lain. Nah, yang menjadi inti dari Cortex ini kan layanan online ya. Dan semuanya sudah online karena memang tujuannya untuk memudahkan. Akan tetapi untuk layanan online, kayaknya hampir di seluruh layanan online ya, itu perlu ada minimal 2 hal. Yang pertama adalah punya email, yang kedua punya nomor HP yang aktif. Nah itu, jadi kalau teman-teman yang sudah punya NPWP tadi sudah data email dan nomor HP-nya sudah benar, bisa dipastikan sudah bisa aktivasi sendiri. Tapi kalau mungkin data emailnya salah atau nomor HP-nya salah atau bahkan data email maupun nomor HP-nya itu belum ada, itu memang harus ke KPP dulu. Nah, yang harus disiapkan terutama ya 2 itu tadi. Email yang masih aktif, masih bisa diakses dan tidak penuh. Dan tidak penuh ya. Yang kedua adalah nomor HP yang juga masih bisa diakses dan ada pulsa SMS-nya. Pulsa SMS. Pulsa SMS. Pulsa bukan pakai data. Bukan bisa ya. Oke, siap. Jadi kawan pajak kalau mau registrasi untuk disiapkan ya alamat email aktif, kemudian nomor telepon yang sudah terisi pulsa SMS atau pulsa telepon ya, bukan pulsa kuota internet seperti itu. Baik, Kak Adi. Sebenarnya kami juga sudah merangkum beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh bolo-boloku semuanya. Nah, melalui WhatsApp, WhatsApp Helpdesk, kemudian melalui meja Helpdesk, loket, ada DM juga terkait registrasi ini yang beberapa wajib pajak mengalami kendala ketika dia klik yang itu Kak Adi, lupa kata sandi, lupa password. Kok saya ketik tuh user ID-nya padahal udah di-input gitu kan. Nomornya nomor NPWP 15 digit Kak Adi. Ya 15 digit udah di-input, udah sesuai gitu. Tujuan konfirmasinya ternyata tidak muncul, cuman bintang-bintang aja. Terus saya harus bagaimana Kak Adi gitu. Solusinya apa Kak Adi? Mereka sudah input, NPWP-nya yang dipegang teman-teman ini adalah NPWP 15 digit. Oke. Ini berarti langkah pertama aktivasi Cortex ya ini. Betul. Ya. Langkah pertama aktivasi Cortex itu yang sudah punya NPWP ya terutama ya, itu adalah reset password. Reset password. Nah, biasanya yang paling sering ada kendala itu adalah ketika reset password, klik reset password, terus karena memang di situ ada tulisannya ya untuk menginput ID penggunanya itu NIK atau NPWP seperti betul, itu. Ya. Nah, terus yang diinput adalah NPWP yang
lama, yang dulu yang 15 digit. Kok nggak bisa, nggak muncul apa-apa? Karena memang yang harusnya diinput itu adalah NIK. NIK ya, NIK. catat kawan pajak. Bukan NWP lagi. Jadi untuk di Cortex semuanya itu menggunakan NIK sekarang. NIK untuk wajib pajak orang pribadi. Orang-orang pribadi. Ya. Jadi yang diinput adalah NIK-nya dulu. Kalau sudah nanti dipilih mana yang untuk konfirmasi, bisa email, bisa nomor HP. Nah, misalnya tadi kok muncul email atau nomor HP yang disensor ada bintang-bintang-bintangnya itu. Iya. Itu malah alhamdulillah, nggak apa-apa. Kok alhamdulillah Kak Adi? Iya, berarti email atau nomor HP-nya sudah terdeteksi oleh sistem. Sudah terdeteksi. Iya. Walaupun itu bintang-bintang aja. Iya, itu bintang-bintang aja. Berarti kan sudah terdeteksi oleh sistem. Cuma memang yang harus dilakukan adalah ketika menemui email atau nomor HP yang disensor yang bintang-bintang, itu diketikkan ulang persis seperti yang disensor itu. Jadi misalnya ini emailnya ya, email itu mau di ayunda@gmail.com gitu misalnya kan, tapi ada sensor-sensornya. Nah, itu diketik ulang aja, diketik ulang mau di ayunda@gmail.com. Terus misalnya tulisannya, hurufnya kan bisa dilihat ya. Biasanya itu huruf besar atau huruf kecil. Betul. Disesuaikan saja. Jadi kadang-kadang misalnya kalau itu yang disensor-sensor tadi itu hurufnya besar semua, disesuaikan, berarti hurufnya juga besar semua. Seperti itu. Kalau misalnya hurufnya kecil semua, itu ketiknya huruf kecil semua. Gitu. Iya. Itu karena Cortex ini ternyata kalau bahasa pemrograman namanya case sensitif. Gitu. Sensitif ya. Case sensitif. Jadi huruf besar kecilnya itu berpengaruh. Iya. Oke. Jadi kawan pajak tadi sudah dikasih tips oleh Kak Adi ya, ketika mau ubah atau reset password, untuk ID penggunanya diisi NIK untuk orang pribadi, kemudian tujuan konfirmasinya jangan lupa diketik ulang gitu. Kalau misalnya nggak diketik ulang tujuan konfirmasinya, misalnya mau email yang diketik ulang ya nggak masuk untuk link reset passwordnya, begitu ya Kak Adi? Biasanya muncul error. Langsung ya. Kalau nggak diketik ulang nanti sudah masukin kode captcha, nanti klik kirim gitu udah pasti nanti error. Nah itu yang muncul bikin error. Panik. Iya, karena kok saya nggak bisa, email saya sudah benar itu misalnya, padahal emailnya belum diketik ulang. Nah, yang paling sering itu. Nah, yang paling sering. Yang sering terjadi ini urutan pertama. Iya. Pertanyaan yang sering ditanyakan oleh kawan pajak semuanya ini ya. Kemudian Kak Adi, untuk password Cortex ini kan berbeda ya dari DJP online. Ya, ketentuannya seperti apa itu Kak Adi untuk pembuatan password di Cortex ini? Oke, di password di Cortex ini memang konfigurasinya berbeda, lebih secure sebenarnya ya, walaupun bagaimanapun sekuritas atau keamanan itu memang tidak sebanding atau tidak berbanding lurus dengan kenyamanan. Bagaimanapun seperti itu. Ya, kalau kata orang programmer pasti seperti itu. Nah, karena Cortex ini diminta supaya wajib pajaknya lebih aman, lebih secure, passwordnya agak-agak banyak nih syaratnya. Jadi ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angkanya, dan juga ada karakter khusus. Karakter khusus. Contoh karakter khususnya karakter khusus itu ada kalau misalnya di laptop atau di keyboard ya, itu ada di atasnya angka biasanya. Ada yang tanda seru, pager, bintang, terus yang bisa lagi kurung buka, kurung tutup, seperti itu. Ada beberapa yang tidak disarankan atau tidak bisa dipakai, itu biasanya underscore tidak bisa, strip kayaknya nggak bisa ya, strip ya. Terus apalagi dolar nggak bisa, seperti itu. Jadi titik juga tidak disarankan, titik juga tidak bisa. Jadi memang ya pakai yang umum aja lah gitu, misalnya atau pager atau tanda seru. Dipagerin aja ya. Iya, dipagerin aja.
Oke, siap. Jadi itu tadi ya kawan pajak terkait dengan ketentuan untuk pembuatan password Cortex yang berbeda dengan DJP online. Ada huruf besar tadi, ada minimal 8 karakter ya Kak Aji? Minimal iya 8 karakter. Huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus. Nah Kak Adi, kalau misal kita sudah berhasil login ke akun Cortex, apalagi sih yang perlu kita siapkan gitu untuk menggunakan sistem Cortex ini untuk persiapan nanti laporan SPT tahunan di tahun 2026? Oke, kalau sudah bisa login Cortex, nah ini bagi teman-teman yang punya kewajiban SPT tahunan atau melakukan permohonan-permohonan yang tadi ya, ada hal lain yang harus dilakukan. Ini wajib juga sebenarnya. Yaitu yang kedua adalah membuat namanya kode otorisasi. Kode otorisasi. Apa itu kode otorisasi? Kode otorisasi itu seperti ya umumnya apa ya? Ya seperti kata sandi juga sebenarnya. Seperti kata sandi, tapi itu digunakan untuk menandatangani dokumen. Untuk menandatangani dokumen Iya, ya kode jadi otorisasi. kalau bahasa kami ya itu adalah kode otorisasi ini adalah menjadi sertifikat digital atau kode yang nanti untuk sebagai tanda tangan elektronik seperti itu. Sertifikat digital ya. Bukannya sertifikat digital itu untuk wajib pajak badan saja ya Kak Adi? Kalau sekarang malah udah nggak ada. Oh sekarang sudah nggak ada. Iya, sekarang badan udah nggak punya sertifikat digital. Oh tidak punya sertifikat digital. Jadi iya, untuk tahun 2025 ke sini ya. Ke depannya nanti iya. untuk sertifikat digital badan ya sudah tidak ada. Sudah tidak ada lagi. Berarti yang punya sertifikat digital hanya orang pribadinya saja. Karena kan yang tanda tangan orang. Iya. Kalau perusahaan bisa tanda tangan. Mungkin nanti kawan pajak bisa mencoba ya untuk permintaan kode otorisasi atau sertifikat digital. Kalau dilihat di akun badan itu sepertinya nggak ada. Menunya tidak ada. Menunya tidak ada. Berarti adanya di menu orang pribadi. Orang pribadi saja. Nah, cara mengajukan permohonan atau permintaan kode otorisasi bagaimana Kak Adi? Di menu apa? Gampang sih sebenarnya. Masuk ke menu paling kiri atas. Di situ ada menu portal saya. Nanti di bawah ada muncul menu sekarang itu permintaan kode otorisasi. Seperti itu. Itu silakan diklik. Nah, nanti ada isian-isian di situ perlu diisi, langsung geser saja ke bawah. Nanti di pilihan sertifikat digital pilih kode otorisasi DJP. Kode otorisasi DJP. Iya, nanti trouble-nya ada banyak. Cuma kita pilih yang gampang dulu aja ya. Pilih yang kode otorisasi DJP, lalu nanti muncul kotak paspresnya atau kotak tadi yang harus diisi kode otorisasi mau apa nih? Kode-kodenya yang untuk tanda tangan mau apa? Nah, saran kami memang kalau yang gampang-gampang lupa, silahkan kodenya disamakan dengan password. Cuma kalau mau beda ya tidak apa-apa. Monggo saja. Ya. Variatif kan. Iya. Itu tadi kawan-kawan untuk permohonan kode otorisasi nanti bisa diakses di menu portal saya. Kemudian pilih kode otorisasi atau sertifikat digital, tinggal pilih nanti jenis sertifikatnya adalah kode otorisasi DJP. Ada juga jenis sertifikat yang lain Kak Aci ya, namun itu yang berbayar. Iya. Yang berbayar. Boleh juga dipilih. Ya apa, kalau punya kadang-kadang yang di perusahaan-perusahaan kalau memang sudah punya nggak apa-apa, pakai aja bisa. Boleh. Tadi kalau kita sudah punya sertifikat digital atau KODJP ya kita sebutnya seperti itu, ada juga wajib pajak ketika mau menandatangani sebuah permohonan atau submit SPT ternyata belum valid gitu sertifikatnya. Apa yang perlu dilakukan supaya sertifikat ini menjadi valid Kak Adi? Oh iya, tadi soalnya ketika baru permintaan sertifikat digital itu baru nanti keluar sertifikat digitalnya. Jadi
sertifikat digitalnya sudah ada, tapi sering-seringnya statusnya itu masih invalid. Gitu. Jadi tidak bisa serta-merta langsung digunakan. Nah, bagaimana cara supaya dari invalid tadi menjadi valid? Itu ada yang harus dilakukan dulu sih sebenarnya. Oh ini ya. Iya, dan ini menunya agak ke dalam-dalam ya. Di sub menu Menu soalnya. Jadi bisa masuk ke menu portal saya, menu profil saya. Nah, nanti geser ke bawah di sebelah kiri itu biasanya kalau di laptop atau komputer ya. Sebelah kiri itu ke bawah ada menu nomor identifikasi eksternal. Nah, itu kalau diklik nanti muncul di sebelah kanannya itu ada tab NPWP lama ya, kalau saya NPWP lama, terus sebelahnya itu ada tab sertifikat digital. Nah, klik tab sertifikat digital, nanti di situ akan ada data sertifikat digital kita. Biasanya ada tulisannya status masih invalid seperti itu. Betul. Nah, itu bisa geser ke kanan, di kanannya nanti ada tombol periksa status. Setelah itu klik tombol menghasilkan. Nah, biasanya nanti statusnya sudah berubah jadi valid. Sudah valid dan sudah bisa digunakan gitu ya Kak Adi. Kemudian ini nih yang ramai juga ini. Poin ketiga ini nih terkait dengan NPWP suami istri. Kak Adi. Kalau misalnya suami istri ini memiliki NPWP masing-masing. Ya, masing-masing. Ini kan ada bisa digabung katanya gitu. Apa benar atau memang harus terpisah NPWP-nya suami istri ini? Kalau mau digabung caranya bagaimana? Kalau mau dipisah NPWP-nya silahkan, asalkan jangan berpisah. jangan gara-gara kortek ya. Bisa NPWP pisahnya boleh apabila memang itu ada kebutuhan untuk pisah NPWP. Akan tetapi jika tidak ada urgensi untuk NPWP-nya pisah, saran kami silakan digabung saja. Digabung saja di NPWP. Di NPWP kepala keluarga. Kepala keluarga ya. Kalau istri gabung NPWP, suami gabung ke NPWP istri boleh nggak Kak? Nggak boleh. Sama sistemnya ditolak nanti. Iya, karena kepala keluarganya adalah suami ya. Iya. Kalau untuk menambahkan istri sebagai tanggungan ya di akun Kortek, suami bagaimana itu Kak Adi? Yang istri. Karena jadi ketika dia mau awalnya pisah gitu. Iya, NPWP-nya terpisah. Oke, Mbak Yunda pisah atau enggak ini? Gabung. Gabung, sama. Saya juga gabung. Nah, ini mungkin saya cerita awalnya. Kalau dulu, ini istri saya ya. Kalau dulu istri saya punya NPWP sendiri, saya punya NPWP sendiri. Nah, kalau zaman dulu ketika mau gabung, itu istri harus kayak mengajukan penghapusan atau NPWP seperti itu 6 bulan baru selesai. Aduh, ribet gitu. Nah, kalau sekarang gampang. Apabila suami istri itu punya NPWP sendiri-sendiri, lalu istrinya saya mau gabung saja lah, karena memang ya tidak ada urgensi untuk memisahkan NPWP gitu. Jadi yaudah saya mau gabung saja biar administrasi perpajakannya lebih mudah, supaya yang lapor SPT biar suami saja lah, istri nggak usah lapor gitu kan. Nah, silakan yang pertama kali dilakukan adalah di NPWP istri itu di korteksnya, terutama kalau sudah punya korteks, silakan melakukan perubahan status menjadi nonaktif. Dinonaktifkan terlebih dahulu berarti NPWP istrinya ya? Iya, di NPWP istri dinonaktifkan lebih dulu. Bisa lewat korteks, bisa juga lewat ke KPP atau KP2KP terdekat. Bisa. Nah, yang kedua, ketika NPWP istri sudah nonaktif, di akun korteks suami itu nanti di data keluarga, di data unit keluarga itu nama istri harus sudah masuk dan statusnya adalah tanggungan. Oke, dimasukkan nama istri di data unit keluarga ya, di akun korteks suami sebagai tanggungan.
Oke, kalau sudah seperti itu berarti dia otomatis NPWP-nya digabung. Iya. Kak Adi. Wah. Dan itu sebentar sekarang. Sebentarnya 5 menit? Oh, enggak juga sih. Non-aktif sepertinya harus ada konfirmasi dari petugas. Cuma biasanya ya 5 sampai 7 hari kerja sebenarnya. Untuk permohonan NE-nya ya. Iya, Kalau permohonan NE, setahu saya harus melampirkan dokumen. Iya, harus kalau di Kortek ya harus ngupload sendiri. Itu biasanya upload buku nikah atau kartu keluarga. Kartu keluarga, oke. Wah, tak terasa Kak Adi perbincangan kita seru banget, tapi waktu juga yang harus memisahkan. Tapi kita akan menyampaikan kepada kawan pajak semua, terutama untuk ASN, TNI, Polri, telah terbit SE7 ya, terkait dari Menpan RB bahwasannya untuk ASN, TNI, Polri untuk segera aktivasi akun Kortex dan permintaan kode otorisasi DJP paling lambat kapan Kak Adi? Akhir tahun ini. Cuma kalau bisa jangan mepet-mepet. Pokoknya kalau ada kesulitan langsung ke KPP atau KP2KP terdekat saja. Tidak harus ke KPP terdaftar. Oke. Bisa di mana saja bisa gitu ya. Kami juga KPP Salatiga nanti tanggal 13 Sabtu ya, tanggal 13 Desember membuka layanan untuk aktivasi dan kode otorisasi Kortex. Jadi kawan pajak kalau misalnya ada keluangan waktu bisa datang ke KPP Pratama Salatiga atau KP2KP Ungaran. Gitu ya Kak Adi. Kak Adi mau ada pesan-pesan yang akan disampaikan kepada kawan pajak mungkin terkait dengan kode otorisasi dan aktivasi Kortex ini? Apa ya? Lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik ya untuk segera ya, karena bulan Desember kurang uang berapa hari lagi udah kepotong libur cuti bersama. Oke, siap. Tadi ya kawan pajak, kita menghimbau kepada kawan pajak semua untuk segera aktivasi Kortex melalui web, bukan aplikasi ya, karena sekarang kita harus waspada, banyak sekali penipuan yang mengatasnamakan DJP maupun KPP Salatiga bahkan ya, yang meminta untuk install aplikasi kah, memberikan konfirmasi data yang sebenarnya data itu bukan resmi dari DJP atau KPP sendiri. Jadi apabila kawan pajak menerima pesan atau telepon yang mengatasnamakan DJP, boleh konfirmasi dulu kepada kami karena saluran resmi kami ada di nomor telepon di 081 232 9894. Itu nomor resmi kami ya untuk WhatsApp-nya. Kemudian untuk Instagram ada di @pajaksalatiga. Ada juga KP2KP yang ada di Ungaran @pajakungaran. Satu ya. Ada satunya. Oke, siap. Baik kawan pajak, saya dan Kak Adi pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam sehat dan semangat. Sampai jumpa.